Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkawi bersama Anda. Kali ini kita ketemu dan mengundang tamu hebat yang akan hadir bersama-sama di Kota Palembang, insya Allah. Ini adalah bakal calon wakil wali kota Kota Palembang, Bapak Novembriano. Ya, Panggilannya Pak Boy. ya. Orangnya besar, ganteng. Salam sehat. Salam sehat, karena selalu sehat ya. Oke, ini sahabat Detik Sumsel, kita sengaja undang ini karena ini mungkin kita belum banyak tahu siapa sebenarnya Pak Boy atau Novembriano ini. Kok berani sih nyalon jadi wakil wali kota? Wali kotanya namanya Charma Afrianto. Kebetulan belum bisa hadir karena masih ada tugas lain. Pak Boy, apa kabar? Baik, Pak. Senyumnya hebat. Senyum pejabat. Siap. Insya Kalau Allah. pejabat amin. itu selain senyumnya bagus, harus bisa nyanyi katanya. Betul. Jadi Pak Boy bisa nyanyi. Insya Allah. Nanti kita nyanyi bersama ya Pak. Siap. Pak Haris Darwin. hobi nyanyi Pak. Iya. Dodi hobi nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, nari aja. Tapi memang itu katanya pejabat harus bisa nyanyi. Betul. Biar bisa dekat dengan masyarakat. Betul. Nah Pak Boy, Siap. yang pertama, kok berani sih jadi calon wakil wali kota? Baik, Mas Darwin. Kami akan mengubah paradigma ataupun pemikiran masyarakat bahwa kalau untuk menjadi seorang pejabat di tingkat wali kota, bupati atau gubernur, tidak harus anak gubernur Oh hebat. atau tidak harus politikus. Jadi Tidak kita harus, merubah mindset betul, yang lama ya. tidak harus birokrasi gitu. Masyarakat biasa pun punya kesempatan untuk mengambil bagian untuk menghibahkan atau dirinya ya bagi kepentingan masyarakat banyak, dan kita berharap semua masyarakat punya kesempatan untuk terjun di dunia politik. Oke, siap. Ngakunya ini orang biasa katanya Pak Boy. Tapi Siap. setelah kita kulik-kulik ini ternyata beliau ini sudah banyak terjun ke masyarakat. Siap. Utamanya di bidang pengamanan. Betul. Betul ya? Betul Mas. Terkenal juga dengan Abu Jabinya. Siap, Si betul. itu ceritanya seperti apa Pak Boy? 2006 akibat ngobrol-ngobrol iseng dengan kawan-kawan di kepolisian maupun tentara. Pada waktu itu bisnis jasa pengamanan tidak semua orang terjun ya, dan tidak ada yang berani gitu karena ini bisnis beresiko tinggi. Nah, mulai di 2006 itu saya mencoba mengkrit ya ke beberapa kawan untuk ikut andil dalam membuka lapangan pekerjaan khususnya di bidang satuan pengamanan yang selama periode itu belum diorganisir secara baik gitu, dan perizinannya pun belum begitu ketat gitu. Nah, pada waktu itu 2006 kita diskusi, lalu 2007 saya buka usaha jasa pengamanan itu, dan pertama kali alhamdulillah kerjasama dengan Inabestil Malaysia pada waktu itu. Sampai keluar negeri sudah. Enggak, justru Inabestilnya yang ada di dalam negeri gitu. Oh. Nah itu, jadi Kalau yang di Palembang? setelah itu saya merapat ke pemerintah Kota Palembang pada waktu zaman Pak Edi Santana Putra. Saya dipercaya untuk melakukan pengamanan aset di wilayah Ampera dan sekitarnya, termasuk sampai Air Mancur gitu. Nah dari situ berkembang, terus perkembangan bisnis jasa pengamanan juga mengalami perkembangan pesat hingga sampai sekarang itu anak-anak bangsa terutama orang Palembang itu sudah hampir 124 badan usaha jasa pengamanan yang ada di Kota Palembang gitu. Sekarang ini. Nah, Jadi kalau Pak Boy itu punya usaha sendiri? ya gitu. Saya mendirikan perusahaan itu atas dengan nama Perisai gitu. Oh, Perisai. PT Perisai gitu. Perisai ini yang ada di Dia sekarang banyak di beberapa tempat gitu, termasuk misalnya kalau kita ke BPJS Kesehatan misalnya, itu ada anak-anak kita juga yang melayani masyarakat dalam hal pengurusan di. Berarti sudah banyak nyebar di Kota Palembang. Ya, di termasuk perusahaan-perusahaan. termasuk di Bengkulu dan ada juga di Bangka Belitung gitu. Wah. Kalau dulu sampai ke Bandung di
di rumah Perisai sakit. itu? Betul, di rumah sakit Oh, Hasan berarti ada Sadikin. mereknya perisai itu ya di bajunya. Ya? Di sebelah kiri. Ya. Oh, berarti kalau perisai saya panggil nama Pak Boy saja ya. Siap. Semua security atau semua jasa pengamanan kalau ada masalah bisa Insya Allah koordinasi kenal dengan Pak Boy ya. Ya, karena kebetulan saya ketua asosiasinya gitu ya. Berarti insya Allah nanti Siap. kalau November nanti kita mulai muncul pilkada serentak, ada nama Pak Boy, insya Allah bisa terpilih nanti. Amin. Oke, targetnya Pak Boy. Kalau misalnya kita ini kan sedang masa pendaftaran. Kebetulan ini Pak Boy ini dan Pak Carma ini adalah calon independen. Artinya adalah calon yang tidak menggunakan partai. Betul. Calon yang benar-benar didukung oleh masyarakat. Siap. Benar ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Itu sudah pastinya kapan Pak kita Pak? Insya Allah nama kita muncul di publish. Insya Allah tanggal 5 Mei ya. Oh, 5 Mei tahapan pendaftaran independen itu sudah dimulai. Oke. Dan kami akan memulai ya mengadu nasib sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kepentingan kawan-kawan satuan pengamanan. Tapi kami juga pengen mengikut Pak. Siap. Siap. Dodi pengen ikut, Haris pengen ikut, meskipun bukan di Satpam ya Riz ya. Iya. Karena kita di jurnalis saja Pak. Iya. Tapi pengen juga nasib kami bisa lebih baik Pak. Siap. Masyarakat Palembang juga pengen seperti itu Pak Boy. Pak Boy, siap. Dengan Pak Carma, ide awalnya, mengapa harus menjadi pemimpin kota Palembang? Ya sebenarnya untuk untuk memperjuangkan ataupun idealisme kita dalam memperjuangkan kepentingan rakyat itu tidak harus jadi pemimpin sebenarnya. Selama ini juga kita sudah melakukan itu walaupun dalam lingkup yang kecil. Nah, dengan adanya keinginan kita untuk menjadi seorang pemimpin khususnya di Kota Palembang, artinya lingkup yang harus kita perjuangkan akan menjadi lebih besar dan jelas resikonya juga lebih besar. Karena ada 1,6 atau 1,7 penduduk Kota Palembang yang nantinya akan bergantung dengan kebijakan kita. Itu yang harus dipikirin. Siap. Yang pertama, yang menjadi perhatian Pak Boy dan Pak Carma itu apa? Pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu sangat penting ya bagi perkembangan sebuah bangsa ya, khususnya di Kota Palembang. Ketika pendidikan itu dikelola secara profesional dan secara beretika ya, dan artinya betul-betul menjunjung tinggi istilahnya itu kepentingan atau keinginan masyarakat, insya Allah bidang-bidang lain juga akan mengikuti gitu. Tetapi sebelum pendidikan itu dikemas secara profesional, yang paling penting adalah bagaimana mengubah perilaku yang selama ini kurang baik menjadi lebih baik gitu. Perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Seperti apa Pak? Ya contohnya misalnya kami berhayal kalau seandainya Kota Palembang ini harus lebih baik dibandingkan kota-kota lainnya, terutama dari sisi kebersihan kotanya, misalnya kerapiannya gitu kan. Nah ini sangat berpengaruh terhadap perilaku warganya. Nah artinya sebagai seorang pemimpin kita harus juga pertama memberikan contoh, kedua membuat regulasi, ketiga memberikan fasilitas ya, sehingga perilaku yang kita mulai sejak dini itu dapat berkesinambungan sampai pada tingkat yang lebih luas lagi. Oke. Pak Boy, punya target setelah nanti kita akan ada pemilihan wali kota? Target kami mencoba untuk memberi warna ya di warna yang lebih baru lagi. Betul. Memberi warna kepada masyarakat ataupun warga Kota Palembang bahwa kami juga layak untuk menjadi pilihan alternatif bagi kawan-kawan di warga Kota Palembang gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Wajib dipertimbangkan. Siap. Orang seperti Pak Boy sudah berkiprah banyak di masyarakat, terutama di bidang pengamanan. Insya Allah. Dan itu banyak yang tahu, paham siapa Novembriano. Insya Allah kalau untuk di jasa pengamanan sudah banyak paham ya. Paham gitu. Oke, berarti kalau misalnya nanti masuk ke coblos bilik suara, itu ada nama calon wakil wali kota dan wali kotanya, itu ada nama Carma dan Novembriano. Iya. Betul. Oke. Boleh dicoblos nanti ya? Boleh, ya. Boleh
kalau nggak mau coblos nama, boleh mencoblos bulan, yaitu bulan November gitu. Oh, nah itu kira. iya. Novembriano ya. Iya, Siap. Oke. Pak Boy, mungkin ada pesan-pesan untuk warga Kota Palembang. Apa yang perlu disampaikan kepada warga Palembang? Mungkin bukan iming-iming lah ya, mungkin janji apa yang kira-kira nanti orang akan tertarik untuk memilih Charma dan Caboy. Pilih ya atas dasar hati nurani, bukan karena materi. Pertama itu. Yang kedua, masa depan kita itu ada di bilik suara. Dan yang ketiga, cobalah melihat dari sisi sekarang, kemarin, dan mari kita bergandengan tangan untuk masa depan. Oke, amin. Bismillah. Itu kalau terpilih, Pak Boy pengen memberikan apa kepada masyarakat Palembang? Yang jelas, seorang pemimpin itu harus punya keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan seluas-luasnya. Kalau kita berani dalam mengambil kebijakan dan berani menghadapi semua risiko kebijakan, saya yakin siapapun pemimpinnya akan membuat Palembang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Itu yang terutama yang harus dipegang prinsip itu. Karena kebijakan itu tidak akan semua orang tidak mungkin akan bisa menerima. Tetapi paling tidak kebijakan itu punya alasan untuk membuat Kota Palembang jauh lebih baik dibandingkan kota-kota lain. Oke, yang terakhir. Siap. Apa yang harus diperbaiki di Kota Palembang, Pak? Apakah banyak PR-PR yang harus kita selesaikan kita? Ya, banyak sekali ya, terutama dalam sisi katakanlah dari sisi kerapiannya misalnya. Saya kepengen di Kota Palembang ke depan itu tidak ada lagi misalnya parkir liar. Terus contoh misalnya kalau anak-anak kita mau ke rumah sakit misalnya, di belakang itu ada Al Azhar ya, itu kan parkirnya sangat semrawut ya. Harusnya pemilik fasilitas itu misalnya seperti rumah sakit misalnya itu tidak lagi harus parkir sembarangan. Dia harus menyediakan gedung-gedung parkir. Nah, gedung-gedung parkir ini harus diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan yang beraktivitas di lingkungan tersebut. Itu pertama. Yang kedua, kita juga sudah mulai memperbaiki sistem atau politik anggaran. Nah, ini juga. Yang ketiga adalah birokrasi yang lebih cepat dan lebih gampang diakses. Nah, ini harus terus. Kalau kita lihat di Kota Palembang ini kan mungkin Mas Darin pernah ke kota lain misalnya, di mana-mana kabel semrawutan ya. Hampir banyak sekali kabel-kabel internet segala macam. Ini kan harus punya kebijakan yang baik sehingga kedepannya rumah kita itu biasanya cuma ada tiang listrik misalnya. Sekarang sudah banyak tiang-tiang lain ya. Nah, sehingga itu juga akan mengurangi keindahan. Nah, itu. Terus kita juga harus punya ruang-ruang terbuka. Kami juga berharap ke depan kami akan membuat ruang entrepreneur. Lalu ada kota baru itu? Ya, lalu ada kota penyangga. Lalu ada daerah-daerah atau kampung-kampung tematik. Nah, ini akan membuat gairah baik di kalangan Gen Z maupun kaum milenial untuk lebih tertarik lagi berkarya, lalu mereka akan kita dorong untuk menjadi entrepreneur muda ke depannya. Semakin betah di Palembang, Pak. Insya Allah. Jadi kita kepengen masyarakat Palembang yang ada di Palembang dan di luar Palembang punya kebanggaan bahwa Palembang adalah kota yang menarik untuk dikunjungi. Itu kalau kita pilih orang muda seperti Pak Boy. Idenya brilian. Buat Palembang menjadi kota wisata bisa. Siap. Apalagi ada tempat entrepreneur lagi katanya. Siap. Wah, targetnya hebat-hebat Pak Boy. Iya. Kita doakan semoga berhasil. Amin. Salam kita untuk Pak Charma. Siap. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Terima kasih atas undangannya. Semoga Detik Sumsel bisa lebih baik lagi, bisa lebih melejit lagi. Amin. Bismillah. Dan orang luar kalau mau ke Palembang
ya harus datang ke Detik Sumsel. Oke, terima kasih Pak Boy, sukses selalu. Kita berdoa ini cita-cita Pak Boy, juga cita-cita masyarakat Palembang bisa tercapai untuk bisa membangun Palembang lebih baik. Amin, amin. Sahabat Detik Sumsel, terima kasih minat Anda untuk bersama kami. Demikian tadi obrolan kita singkat dengan salah satu calon wakil wali kota Palembang, Bapak Novembriano atau yang biasa dipanggil Pak Boy. Pak Boy itu zaman dulu terkenal sekali film Boy. Ya, catatan si Boy. Catatan si Boy. Sekarang catatannya udah hilang. Sekarang catatan Novembriano. Oke, terima kasih Pak Boy. Sukses selalu, salam untuk keluarga di rumah. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih sahabat Detik Sumsel. Saya dari Mr. Kowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.